Salve teman-teman, semuanya kembali lagi dengan saya Marcelina Octavia Yosia. Nah, di sini kita akan berbagi tentang sejarah gereja Indonesia dengan topik gereja Katolik masa kini, harapan dan tantangan. Nah, di sini kita akan membahas dua topik. Ada gereja Katolik masa kini, yaitu harapan dan juga tantangan, dan yang kedua itu ada Konsili Vatikan kedua. Nah, atau Concilium Vaticarum Secundum. Nah, di sini kita akan membahas banyak sekali, ada dua topik besar pada hari ini. Nah, yang pertama itu gereja Katolik sebagai umat Allah yang berhimpun dalam persatuan iman atau persekutuan iman, terus hidup dan berkembang di tengah dunia yang berubah cepat. Zaman sekarang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi, krisis moral, serta perubahan budaya. Dalam situasi ini, gereja dipanggil untuk tetap setia pada misinya, mewartakan Injil, memperkuat persekutuan, dan melayani dunia. Nah, tantangan gereja Katolik pada masa kini atau disebut dengan yang pertama itu ada sekularisasi dan krisis iman. Nah, banyak umat, khususnya generasi muda ya, pada usia-usia kita ini mulai menjauh dari kehidupan religius. Nah, mereka lebih kita ataupun anak muda itu lebih tertarik pada urusan duniawi. Jadi mereka melupakan urusan-urusan yang jauh dari kata dunia, yaitu seperti religius gitu. Nah, gereja menghadapi tantangan dalam membina iman yang relevan dan kontekstual. Nah, juga karena banyak anak muda, banyak orang-orang yang lebih berpikir bahwa untuk apa sih gereja, untuk apa sih berdoa. Jadi mereka lebih menjauhkan hidupnya dari Tuhan, mereka berpaling ke duniawi karena ya benar kalau urusan dunia itu memang nikmat pada hasilnya gitu. Ada relativisme moral. Nah, nilai-nilai moral yang dulunya kokoh mulai digantikan oleh pandangan yang menganggap semua kebenaran itu relatif. Pandangan ini melemahkan komitmen terhadap ajaran gereja tentang keluarga, hidup suci dan merawat manusia. Nah, kemajuan teknologi dan media sosial, media menjadi alat evangelisasi tetapi juga menjadi sarana penyebaran hoaks dan pornografi. Nah, umat mudah terpapar informasi membingungkan dan tidak sejalan dengan ajaran iman. Nah, yang keempat itu ada krisis lingkungan hidup seperti kerusakan alam, pemanasan global, ketimpangan ekologi menjadi perhatian universal, dan juga gereja dipanggil untuk merawat rumah bersama sesuai saran Paus Fransiskus dalam ensikliknya di Laudato Si. Nah, yang kelima itu ada sosial ekonomi dan keadilan. Kesenjangan antara kaya dan miskin semakin mencolok. Gereja ditantang untuk lebih terlibat dalam pembelaan terhadap kaum miskin dan tertindas. Yang ketiga itu ada harapan bagi gereja Katolik masa kini. Nah, yang pertama itu ada kebangkitan generasi muda Katolik. Nah, tumbuh komunitas kategorial seperti OMK, komunitas karismatik, dan gerakan awam jadi tanpa harapan. Pelibatan generasi muda dalam pelayanan gereja menjadi investasi masa depan. Nah, yang kedua itu ada gereja yang sinodal atau inklusif. Nah, Paus Fransiskus menekankan pentingnya gereja yang berjalan sesuai atau bersama, mendengarkan umat dan melibatkan semua orang dalam misi gereja yang terdapat dalam Sinode 2021 sampai Sinode 2024. Gereja menjadi tempat menyambut, bukan menghakimi. Nah, yang ketiga itu ada pembaruan dalam liturgi dan katekese. Liturgi yang hidup atau inkulturatif dan membangun iman menjadi sarana utama pertumbuhan rohani umat. Nah, katekese kreatif dengan media digital membantu menjangkau umat secara lebih luas. Nah, komitmen terhadap keadilan dan perdamaian. Gereja semakin terlibat dalam dialog antar agama, advokasi HAM dan solidaritas terhadap korban ketidakadilan. Nah, peran Caritas atau LSM Katolik dan kehadiran di daerah konflik menjadi cermin wajah Kristus yang berbelas kasih. Yang kelima juga ada kesaksian hidup orang kudus dan awam. Nah, teladan hidup para santo santa serta umat Katolik awam yang hidup khusus dalam dunia kerja, politik, dan keluarga menjadi inspirasi yang konkret. Yang keempat itu ada terakhir kita masuk ke kesimpulan, gereja Katolik tidak bebas dari tantangan namun penuh harapan sebagai tubuh Kristus yang hidup. Nah,
Gereja terus diperbaharui oleh Roh Kudus melalui umatnya yang setia, memimpin yang bijak, dan pelayanan yang menyentuh kehidupan nyata. Nah, di tengah gelombang zaman, gereja dipanggil untuk menjadi terang dan garam mewartakan kasih Allah dalam dekatan juga tindakan. Nah, teman-teman semuanya, kita masuk pada materi yang kedua, karena di awal tadi saya bilang itu kita ada dua, yaitu yang pertama tadi isu yang pertama tadi saya lupa. Yang pertama itu ada gereja Katolik masa kini yang juga kita bahas tentang harapan juga tantangannya. Nah, di sini kita akan masuk ke Konsili Vatikan II. Nah, atau yang tadi saya katakan itu Concilium Vaticarium dan atau Secundum. Nah, adalah peristiwa terpenting dalam sejarah gereja Katolik modern. Nah, Konsili Vatikan kedua diselenggarakan oleh Paus Yohanes ke-23. Nah, itu pembukaannya dilanjutkan oleh Paus Paulus keempat. Nah, itu sebagai penutupnya. Jadi dari Paus Yohanes ke-23 sampai Paus Paulus ke-6. Nah, waktu pelaksanaannya itu 11 Oktober 1962 sampai 8 Desember 1965. Nah, tempatnya itu di Basilika Santo Petrus yang ada di Vatikan. Nah, jumlah pesertanya itu lebih dari 2.500 uskup dari seluruh dunia. Nah, tujuan utamanya itu untuk pembaruan internal gereja atau disebut dengan aggiornamento atau pemuktakiran. Nah, dialog dengan dunia modern, menegaskan kembali misi gereja di tengah masyarakat global. Nah, setelah Perang Dunia II dan memasuki era modernisasi yang cepat, seperti sains, teknologi, komunikasi, sekularisme. Nah, gereja menghadapi banyak tantangan. Yang pertama itu ada kebutuhan untuk menyikarkan ajaran dan pendekatan pastoral. Nah, yang kedua ada perubahan besar dalam cara berpikir manusia. Yang ketiga ada tumbuhnya dialog lintas agama dan juga budaya. Nah, yang keempat itu ada kebutuhan mendesak untuk membangun perdamaian dan keadilan sosial. Dokumen penting yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua itu selama beberapa tahun itu menghasilkan 16 dokumen resmi dan atau 16 dokumen resmi, 4 konstitusi. Yang pertama itu ada Sacrosanctum Concilium atau pembaharuan liturgi. Nah, yang kedua ada Lumen Gentium atau hakikat gereja. Yang ketiga ada Dei Verbum, wahyu ilahi dan kitab suci. Yang keempat itu ada Gaudium et Spes atau gereja dan dunia modern. Nah, dekretnya itu tentang paus uskup, formasi imam, kehidupan religius, kerasulan awam, misi ekumenisme, media komunikasi sosial dan lain-lain. Nah, hubungan antar agama atau Nostra Aetate, kebebasan beragama atau Dicritatis. Nah, Humanare dan pendidikan Kristen. Nah, isi dan semangat pembarunya yang pertama itu adalah liturgi, misa dalam bahasa lokal, umat keterlibatan aktif, fokus dan perayaan sebagai sumber iman. Nah, gereja sebagai umat Allah bukan hanya hierarki, tetapi seluruh umat beriman terlibat dalam misi menegaskan kekudusan, kolegialitas uskup dan martabat awam. Nah, kitab suci dan juga wahyu penekanan pada peran suci dalam kehidupan iman, dorong untuk umat membaca dan memahami kitab suci. Nah, dialog dengan dunia modern. Nah, gereja membuka diri terhadap sains, politik, ekonomi, budaya. Nah, perhatian pada keadilan sosial, hak asasi manusia dan juga perdamaian. Dialog antar agama dan ekumenisme. Gereja membuka pintu dialog dengan Protestan, Ortodoks, Yunani dan Islam, juga agama-agama lain seperti Konghucu, Buddha, Hindu juga yang ada di Indonesia. Nah, namun saya tidak menyebut banyak sekali agama-agama di dunia ini. Nah, mengutuk antisemitisme dan diskriminasi. Nah, dampak dari Konsili Vatikan kedua ini itu meningkatkan keterlibatan awam dalam liturgi dan pastoral, reformasi pendidikan iman dan formasi imam. Nah, penguatan gerakan ekumenis dan antar agama. Gereja menjadi lebih partisipatif, komunikatif, dan terbuka. Tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan pembaruan. Nah, yang terdapat dalam ringkasan 16 dokumen resmi Konsili Vatikan kedua yang terdiri dari 4 konstitusi atau Constitution, Decree atau Decrees, dan 3 deklarasi atau
Declaration. Nah, kita masuk ke pertama itu ada Sacrosanctum Concilium. Nah, konstitusi mengenai liturgi suci 4 Desember 1993 mempromosikan partisipasi umat dalam misa dan perkembangan penggunaan bahasa lokal. Nah, ada Lumen Gentium, konstitusi dogmatis tentang gereja yang 1 Desember 1964. Nah, gambaran gereja sebagai magisterium dan people of God, menekankan relasi hierarki dan umat. De Verbum yang ketiga itu, nah, konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi, menegaskan peran kitab suci, tradisi dan otoritas magisterium dalam pewahyuan Allah. Yang terakhir ada Gaudium et Spes, konstitusi peran serta konstitusi pastoral tentang gereja dan dunia modern. Nah, mengenali tantangan dunia kontemporer, mendorong dialog antar iman dan soroti nilai kemanusiaan universal. Nah, teman-teman semuanya, sampai sini penjelasan kita pada hari ini. Bye bye. Terima kasih.